Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dan pertolongan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dari pagi hingga malam hari ini. Oleh karena kekuatan dan hikmat-Mu, tuntunan-Mu, kami dapat melakukan semua aktivitas kami. Saat ini kembali kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 147. Saya akan membaca Mazmur 147 ayat 1-2. Tertulis demikian. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Saudara dikasih Tuhan, untuk mengalami pemulihan setelah 1870 tahun tercerai-berai, bagi bangsa Israel, hal tersebut merupakan sesuatu yang jauh panggang dari api, alias tidak mungkin ketika itu. Karena secara logika, negeri mereka sudah diduduki dan dihancurkan, tidak ada lagi yang tersisa di sana. Yerusalem menjadi puing-puing, bait suci telah rusak, dan perjalanan ke sana begitu jauh, serta ada banyak musuh yang tidak menghendaki pemulihan negeri Israel itu. Bangsa Israel pernah terbuang selama 70 tahun di Babel, tapi yang jauh lebih lama daripada itu adalah di era tahun 70 sampai 1948. Mereka tercerai-berai jauh ke berbagai bangsa. Bahkan mereka pernah mengalami Holocaust, di mana sekitar 6 juta orang dibunuh waktu itu. Tapi apa yang nampak mustahil untuk dipulihkan oleh manusia, tidaklah mustahil untuk dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan itu terjadi kembali di tahun 1948, setelah hampir 2000 tahun negeri itu lenyap. Dalam Mazmur 147 ayat 1-2 ini dikatakan, Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Tuhan tidak pernah menyesali pilihannya, dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Eksistensi bangsa Israel sampai hari ini merupakan salah satu bukti bahwa janji Tuhan itu teruji. Sekalipun bangsa ini kebanyakan tidak menerima kedatangan Kristus sebagai Mesias, tapi Tuhan tetap setia pada janjinya. Ia membangun kembali Yerusalem dan memulihkan keadaan bangsa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa kita semua yang percaya adalah Israel secara rohani karena iman kita kepada Kristus? Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tertulis, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saudara dan saya adalah bangsa pilihan. Perkataan dalam ayat ini ditujukan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah bangsa pilihannya karena kasih karunia. Jadi oleh sebab kita adalah umat pilihannya, maka kita pun dapat percaya dan berharap bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita, baik jasmani maupun rohani. Tuhan dapat membangun kembali kehidupan kita yang hancur oleh karena dosa atau karena apapun yang kita alami. Tuhan sanggup memulihkan pelayanan kita. Tuhan sanggup memulihkan pekerjaan saudara. Tuhan sanggup memulihkan keluarga dan berbagai hal lainnya dalam hidup kita. Di tahun 2022 ini, mungkin ada banyak hal yang kita rasa sudah hancur dalam hidup kita. Ada di antara saudara yang sudah tidak punya pekerjaan dan tidak lagi dipakai karena usia yang sudah lanjut. Tapi hal itu tidak perlu membuat saudara menjadi hancur dan merasa tidak berguna. Tuhan sanggup memulihkan dan membangun kembali hidup saudara
menjadi berguna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun 2023 sebentar lagi. Mari kita banyak memuji Tuhan. Banyaklah memuliakan Dia dengan perkataan mulut kita. Karena Tuhan itu baik dan setia. Dia sanggup membangun kembali hidup kita yang sudah hancur untuk membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Jangan putus asa dengan situasi yang saudara alami, tapi mari jalani hidup dengan semangat dan iman, serta pengharapan di dalam Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dan yang sanggup memulihkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang berbicara kepada setiap kami, bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan hidup kami, yang sudah hancur, yang rusak dan terbengkalai, yang kelihatannya mustahil untuk dipulihkan. Tuhan sanggup memulihkan dan membangun kembali hidup kami. Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan kami, sehingga pulih dan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau percaya dan berharap kepadamu. Kami mau bersyukur dan memuliakan Engkau ya Tuhan, sebab Engkau baik dan karya-Mu begitu baik dan dahsyat dalam hidup kami. Kami percaya perkara-perkara yang ajaib akan kami alami dan akan kami lihat Tuhan nyatakan di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dalam istirahat kami. Jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Setiap orang yang saat ini terikat kuasa kegelapan, yang mengalami gangguan kuasa iblis, kami berdoa saat ini terjadi kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kemenangan. Segala roh-roh jahat, kuasa kegelapan dihancurkan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan hidup, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan jalan keluar, dan mujizat-Mu dinyatakan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pemulihan, kami alami berkat dan sukacita dari Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan berkati juga bangsa-bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Ampunilah kami ya Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.